Pemirsa, kekerasan ini yang terjadi di tubuh TNI jelas berbeda dengan kekerasan untuk membentuk prajurit yang tangguh karena memang butuh latihan keras. Namun kekerasan apalagi kekejaman bukanlah metode pembinaan. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, menurut Anda apakah pembinaan prajurit dengan kekerasan merupakan pelanggaran HAM? Hasilnya 77% responden menjawab ya. Kekerasan di internal TNI kembali merenggut korban jiwa. Pradaluki Cepril Saputra Namo tewas saat dirawat di ICU Rumah Sakit Air Ramo pekan lalu. Diduga Pradaluki menjadi korban kekerasan para seniornya. Top Report telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Pemirsa, sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus dugaan penganiayaan anggota TNI oleh seniornya sendiri diharapkan mendorong institusi TNI untuk mengungkap secara tuntas dan transparan kasus dugaan penganiayaan Pradaluki. Sorotan dari Presiden juga diharapkan menjadi cambuk bagi institusi TNI untuk memperbaiki pola bimbingannya. Dan apalagi Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada kekejaman dalam pelatihan prajurit. Inilah momen ketika jenazah anggota TNI Pradaluki Cepril Saputra tiba di Bandara El Tari Kupang Kamis 7 Agustus lalu. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Pradaluki sempat dirawat hingga meninggal pada Rabu 6 Agustus di ruangan ICU Rumah Sakit Air Ramo, Kabupaten Nagekeo. Pradaluki tewas diduga karena dianiaya seniornya di asrama teritorial pembangunan 834 Wakanga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Menurut pihak keluarga, tampak banyak luka lebam di sekujur tubuh korban. Hukuman cuma dua buat anak saya, hukuman mati dan pecat, tidak ada di bawah itu. Sepriana, ibunda Pradaluki, juga histeris dengan kematian putranya. Sepriana menyatakan tidak ikhlas. Anaknya bukan gugur di medan perang, namun tewas dianiaya oknum. Tolong Bapak, tolong. Anak saya penopang hidup saya, kebanggaan saya. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak. Saya ikut. Kalau mati di medan perang saya boleh Bapak. Tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Kasus dugaan penganiayaan Pradaluki menyeret sedikitnya 20 anggota TNI yang telah ditahan Denpom Udayana. Saat melayat ke rumah duka Pradaluki, Panglima Kodam 9 Udayana berjanji proses hukum berjalan adil dan transparan. Saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Pimpinan dalam hal ini Bapak Menhan, Panglima TNI, Bapak Kasat, Wakil Panglima TNI yang baru menyampaikan dilaksanakan pengusutan dan tidak lanjut proses hukum pada siapapun yang melaksanakan dan melakukan peristiwa ini. Istana juga ikut menyoroti dugaan kekerasan di internal TNI. Saat upacara di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat Batu Jajar akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran komando dan pemimpin satuan membina prajurit-prajurit TNI dengan keras, namun tidak dilakukan dengan kejam. Jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik. Anggota Komisi 1 DPR RI yang juga mantan perwira tinggi TNI, TB Hasanuddin, mendesak kematian Pradaluki diproses melalui pengadilan militer agar para pelaku dijatuhi sanksi berat. Hasanuddin juga menegaskan pentingnya reformasi budaya di tubuh TNI agar pembinaan tidak disalahgunakan menjadi ajang kekerasan. Nah, ini merupakan sebuah kejahatan pidana yang menurut hemat saya sebagai kejahatan pidana yang terorganisir. Ya, dan ini tidak boleh terulang kembali. Ya, saya berharap dilakukan penyelidikan dengan baik, ya, kemudian dibawa ke mahkamah militer, ya, dan kemudian diberi hukuman seberat-beratnya agar tidak dicontoh
oleh quote and quote para senior yang lain. Lembaga pembela HAM imparsial menilai terjadinya kekerasan di barak militer dipicu minimnya pengawasan yang efektif dari atasan, serta tidak ada mekanisme komplain terhadap tindakan senior. Kekerasan yang awalnya merupakan mekanisme pendisiplinan prajurit, akhirnya kerap disalahgunakan menjadi kekerasan yang bersifat melukai, bahkan membunuh. Ini mengindikasikan kuat bahwa pengawasan di dalam internal asrama tersebut itu lemah. Kemudian juga secara internal ini ada satu hal yang luput, yaitu mekanisme komplain terhadap praktik-praktik yang tidak manusiawi seperti ini yang dialami oleh para prajurit TNI yang masih junior lah, katakan begitu. Nah, mereka seringkali menghadapi persoalan-persoalan atau perilaku-perilaku yang di luar batas kemanusiaan. Tewasnya Pradaluki akibat penganiayaan bukanlah kasus pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah kasus meninggalnya prajurit karena dianiaya senior. Pada 16 Juli 2022, prajurit senapan Ceyonif 11 Brigif 3 Pasmar 3, Sorong, Papua Barat, Prada Marsani Darmawan meninggal dunia karena dianiaya senior. Kasus serupa terjadi lagi pada 19 November 2022. Prajurit TNI Angkatan Udara Prada Muhammad Indra Wijaya meninggal karena dianiaya senior saat bertugas di Markas Komando Operasi Udara 3, Makoopsu 3, Biak, Papua. Kemudian prajurit Yonif 614 Raja Pandita Malinu, Prada MAP, meninggal pada 5 November 2022 juga karena dianiaya senior di Yonif 614 Raja Pandita Malinau. Dan pada 30 November 2023, Prada MZR meninggal karena dianiaya senior Markas Yon Zipur 4 TK di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pengusutan yang tuntas dan pengungkapan yang transparan adalah hak milik keluarga almarhum Pradaluki Sepril Saputra Namo. Pradaluki diduga tewas akibat dianiaya oleh seniornya sendiri. Apalagi Kadispen TNI AD mengakui bahwa ada perwira yang terjerat kasus kematian Pradaluki karena diduga membiarkan ataupun memberi izin anggotanya untuk melakukan kekerasan terhadap Pradaluki. Kita menunggu dan menantikan apakah TNI, utamanya TNI AD, mampu mengusut tuntas dan menghukum anggotanya yang bersalah serta menghentikan kekerasan. Dari Jakarta, Syekh Al-Hadar Nur Ihsan, Metro TV. Pemirsa, kekerasan di internal TNI diduga menyebabkan Pradaluki kehilangan nyawa. Buntutnya, 20 anggota Kodam Udayana ditetapkan sebagai tersangka. Tuntutan pengusutan tuntas, transparan, tanpa pandang bulu juga diutarakan pihak keluarga. Untuk membahas bagaimana kematian Pradaluki menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan TNI ke depan, kita akan berdialog dengan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Darat periode 2021 hingga 2023 yang kini bertugas sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan. Selamat malam Pak Dudung, terima kasih atas waktunya bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dudung, banyak yang menuding kultur kekerasan di internal TNI ini sebagai pemicu, padahal protap TNI jelas melarang tindak kekerasan. Nah, mengapa masih saja ada anggota senior bahkan perwira yang gagal paham aturan main pembinaan ini? Baik, terima kasih Mbak. Sebetulnya budaya kekerasan ini sudah tidak ada. Jadi zaman saya kasat pun memang pernah terjadi juga di Armet di Medan, dan itu kita tindak tegas sesuai hukum yang berlaku dan kita pecat itu, tetapi tetap menjalani hukuman. Dan saya yakin Jenderal Maruli pun sekarang memberikan penekanan begitu keras, tidak ada lagi pemukulan-pemukulan, karena suatu ketika junior-junior ini juga nanti yang akan melaksanakan tugas bersama-sama di daerah operasi. Namun memang sering ada oknum-oknum senior, ya, dari sekian ratus ribu ini ada kasus lagi kejadian seperti ini. Saya juga sangat menyesalkan Pradaluki, anak kita, adik kita, dan bagaimana saya rasakan orang tuanya. Dan ini memang terkadang ketatnya pengawasan dari perwira, bintara kepada junior, terkadang seniornya ini curi-curi waktu. Yang ngawasi sudah tidur, dia curi waktu,
Walaupun sebetulnya ada pelanggaran, seharusnya menurut saya tidak harus melakukan pemukulan atau kekerasan, seharusnya dilaporkan kepada Danrunya, Dantona, itu prosedur seperti itu, jadi tidak menghakimi sendiri gitu. Iya betul Pak Dudung, karena ini kan sudah sering terjadi ya, dan pastinya dari kasus-kasus yang terjadi tentunya juga sudah ada evaluasi dan peringatan keras misalnya di tubuh TNI mengenai pembinaan yang ideal ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti Pak Dudung, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Top Report. Kembali lagi di Top Report pemirsa, saat upacara di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat Batu Jajar akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran komando dan pemimpin satuan membina prajurit-prajurit TNI dengan keras namun tidak dilakukan dengan kejam. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan pemirsa, kita juga masih bersama dengan Jenderal Dudung Abdurrahman untuk membahas mengenai kekerasan atas nama pembinaan. Tadi Pak Dudung juga sudah banyak menjelaskan ya Pak ya, bahwa sebenarnya kekerasan ini sudah tidak boleh lagi ada. Nah, namun mengapa masih banyak juga Pak senior-senior yang melakukan pembinaan menjadi kekerasan ini yang akhirnya mengakibatkan salah satu atau beberapa orang dari kasus-kasus sebelumnya ini menjadi meninggal dunia. Nah, padahal juga kalau kita tahu pastinya sudah ada evaluasi karena memang dari kasus-kasus yang sebelumnya, dan juga pasca reformasi pendidikan di TNI bahkan ada materi tentang HAM ya Pak ya? Betul Pak, jadi sebetulnya sudah lama masalah kekerasan itu baik di pendidikan maupun setelah masuk di satuan. Nah, terkadang memang ada oknum-oknum senior yang misalnya juniornya kurang respek atau misalnya juniornya melakukan pelanggaran. Kalau dilakukan sesuai dengan prosedur hukum seakan-akan tidak ada tindakan. Padahal normatifnya yang benar adalah kalau misalnya terjadi ada pelanggaran, ya tidak kemudian harus dihakimi oleh senior itu sendiri. Nah, ini yang budaya-budaya ini sebetulnya yang harus sudah ditinggalkan lah ya, karena pada dasarnya para unsur pimpinan dari Kepala Staf Angkatan Darat sampai tingkat bawah pun sudah betul-betul mengecam keras ya tindakan-tindakan seperti ini. Apapun alasannya, apapun pelanggarannya, itu proses hukum atau prosedur hukum itu harus dijalankan. Tidak boleh senior yang melakukan tindakan tanpa prosedur hukum. Demikian itu Pak. Kalau menurut Pak Dudung sendiri, tapi mengapa hal ini terus berulang? Karena memang kan kalau tadi kita jelas mendengar perintah dari Presiden keras boleh, kejam jangan. Nah, sulitkah diterapkan di lapangan Pak? Ya memang sering berulang ini kan ini baru sekian tahun kemudian. Waktu zaman saya kasat itu tahun 2022 itu pernah terjadi. Kemudian 2003 akhir terjadi, itu kan dari sekian ratus ribu Mbak, paling hanya 1-2. Nah, ini yang tetap harus kita evaluasi lah. Yang lebih banyak, yang lebih baik senior-seniornya kepada juniornya yang membina itu lebih banyak. Nah, saya yakin sekarang paradigmanya sudah berbeda dengan yang dulu-dulu. Kaitannya dengan Pak Prabowo menyampaikan latihlah dengan keras ya, karena memang latihan keras itu akan berdampak kepada pelaksanaan tugas pokok, baik latih secara fisik, secara mental, itu harus betul-betul dilatih, karena di daerah operasi itu memerlukan fisik yang kuat, kemudian mental yang membaja. Kalau masalah perhatian kepada prajurit itu setahu saya Pak Prabowo itu orang yang paling sayang sama prajurit, makanya beliau menitipkan betul harus
disayangi betul, harus dibina betul, dijaga. Artinya dijaga itu karena ini aset ya, jangan ada sampai ada kekejaman. Nah, beliau waktu di Kedua pun demikian itu. Baik, Pak Dudung, juga tadi perintah Presiden menunjukkan empati ya terhadap korban dan keluarganya tentu saja. Nah, apakah bisa diartikan juga Presiden menyentil institusi TNI? Ya, artinya kan tadi acaranya kan waktu hari Minggu itu kan acara pada saat melaksanakan apel besar dan memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh, dan saat itu juga acaranya ya mungkin pasti ditujukan kepada kasus yang itu. Jadi beliau sangat wanti-wanti, dititipkan kepada unsur-unsur pimpinan agar jaga anak buahmu, kemudian dibina, kemudian latih mereka dengan keras. Artinya latih bukan berarti dengan kekerasan, tetapi latih dengan sungguh-sungguh profesional dan jangan sampai ada kekejaman, kan beliau sampaikan demikian. Artinya disampaikan itu khusus kepada unsur-unsur perwira termasuk para senior-senior ya. Kalau di Korea itu misalnya senior junior itu begitu akrab sekali, dan karena mereka tahu bahwa suatu ketika mereka nanti melaksanakan tugas operasi, mereka lah itu yang nanti akan saling membantu. Sebetulnya di kalangan TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya juga sudah demikian, Mbak. Ini hanya oknum saja, yang lainnya sudah mulai antara senior junior ini sudah sangat akrab sekali, sudah sangat baik sekali, dan budaya-budaya pemukulan itu sudah tidak ada. Nah, ini saya berpesan kepada para perwira Bintara ini lebih open lagi, lebih cermat lagi, lebih teliti lagi, dan memang harus meluangkan waktunya dalam rangka pengawasan. Jangan sampai hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lah, kasihan ya. Iya, betul Pak. Nah, meskipun ini hanya oknum, tapi ada 1-2 yang sampai kehilangan nyawa kan Pak ya, dan itu memang membuat keluarganya terpukul. Jadi juga harus menjadi perhatian. Nah, misalnya juga Pak Dudung kan dari lulus Akmil sampai pensiun jadi komandan, mungkin bisa memberikan contoh seperti apa sih Pak hukuman yang positif, yang keras tapi tidak kejam, yang untuk melatih ketahanan begitu? Hukuman biasanya tergantung kepada pelanggaran, Mbak ya. Pelanggaran kan biasanya kalau misalnya terjadi pelanggaran itu ada di proses perba, jadi di BAP dulu sejauh mana pelanggaran itu, dan memang diatur dalam hukum militer juga, Mbak. Jadi tidak serta-merta hukuman. Nah, banyak yang terjadi itu belum diproses sudah melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Seharusnya apabila ada terjadi pelanggaran maka dilaporkan, kemudian proses secara hukum yang baik, kemudian ada hukumannya mungkin hukuman ringan, hukuman sedang, kemudian hukuman berat. Itu aturannya seperti itu, dan itu nanti yang menentukan adalah ankumnya itu sendiri, sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan hukum yang seenaknya dari senior. Nah, ini yang kasus Prada Luki ini informasinya melakukan pelanggaran tetapi belum dilaporkan ke pimpinan atau ke Anru, tapi dia langsung menghakimi sendiri. Ini yang tidak boleh terjadi itu. Baik. Nah, juga Pak, ada satu perwira yang jadi tersangka padahal perannya komandan, bukan cuma atasan yang seharusnya melindungi dan mengayomi layaknya orang tua. Bahkan tersangka ini kan sudah banyak ya Pak, 20 orang ternyata massal begitu. Nah, apakah memang ada evaluasi psikologis rutin di tubuh TNI misalnya untuk mendeteksi dini perilaku-perilaku menyimpang anggotanya misalnya yang bisa saja terjadi atas nama oknum ini? Ya, memang dari Dinas Psikologi biasanya memang secara periodik, Mbak. Jadi kunjungan ke satuan-satuan, terutama satuan-satuan yang dekat di daerah operasi atau daerah perbatasan, termasuk juga ada pembinaan bintal komando lah dari unsur komandan terhadap perkembangan situasi apabila ada junior yang masuk atau personel baru, biasanya demikian. Tadi dikatakan memang
betul ada satu perwira, ya seyogianya seharusnya perwira itu memberikan contoh, melihat situasi seperti itu justru jangan ikut mukul, seakan-akan jadi menghalalkan bagi si prajuritnya itu sendiri gitu loh, sehingga komandannya juga ikut, ya akhirnya yang lain pun ikut-ikutan. Harusnya juga justru perwira itu melerai itu. Kalau memang ada pelanggaran, dapat informasi, ya proses hukum yang berlaku, jangan dihakimi, ya karena itu juga kan sama-sama organik di satuan itu sendiri. Apa sih Pak yang bisa dilakukan bila mana anggota TNI menjadi sasaran perundungan kekerasan internal? Adakah misalnya mekanisme pengaduan begitu? Ya memang sebetulnya sering lah ya perundungan itu yang dilakukan kepada anggota. Ya biasanya anggota juga ada yang lapor misalnya ke atasannya langsung, ke danrunya atau dantonnya, merasa dia dibully dan sebagainya. Biasanya dantonnya atau pimpinannya sampai ke danki, sampai danjon, biasanya langsung melakukan pemanggilan kepada anggota yang melakukan perundungan itu sendiri. Banyaklah mekanisme-mekanisme di dalam kepemimpinan itu dia lakukan sehingga situasi ini bisa harmonis, tidak ada membuli salah satu yang menurut mereka ini tidak baik. Nah, karena memang jiwa korsanya harus tetap terjaga, harus kita pertahankan karena kaitannya ini untuk kepentingan tugas ke depannya nanti, demikian. Ya Pak, dan mungkin juga ada pihak-pihak general yang terlibat, misalnya seperti dokter atau petugas kesehatan di sana ya Pak, yang mungkin juga bisa memastikan kondisi kesehatan dan fisik dari masing-masing anggota. Karena yang terbaru nih Pak, Serma Christian, orang tua Prada Luki, menggugat dokter batalion terkait penanganan kesehatan Prada Luki. Nah, benarkah Pak, dokter itu semestinya juga bisa menjadi garda terdepan bila mana terjadi kekerasan di internal TNI dan membeberkannya begitu, bukan malah terkesan menutupi? Ya betul, mungkin karena orang tuanya yang begitu merasa kehilangan, merasa bahwa tindakan medis yang kurang begitu cepat, karena memang dokter itu di batalion itu Mbak biasanya dia standby, berbeda dengan danru, danton, danki, dia standby di polkesnya itu sendiri atau di rumahnya, karena di polkes itu pasti ada piket. Nah mereka kalau misalnya ada yang sakit atau ada tindakan-tindakan itu baru mereka itu sigap gitu ya, tapi dia tidak melakukan secara patroli atau kontrol ke beberapa barak. Yang paling optimal sebetulnya para danru-danru atau para senior-senior yang seharusnya melihat kondisi seperti itu, yang saling mengingatkan dan para perwiranya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada para perwira yang ada di satuan-satuan, lebih jeli lagi, lebih teliti lagi, lebih peduli lagi, karena memang biasanya kalau ada personil-personil baru ini pasti ada titik rawan di situ ya, dengan alasan pembinaan, alasan dengan melatih dan sebagainya, tapi terkadang tidak teruji, tidak ternilai bahwa dia ini seorang pelatih atau bukan, karena memang pelatih itu betul-betul harus ada ininya, spesifikasinya. Kadang-kadang mereka melakukan tindakan-tindakan di luar batas, baik kegiatan fisik maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak serta-merta dengan pemukulan, tetapi kegiatan fisik yang mereka kelelahan ini juga banyak terjadi nih Mbak, seperti itu. Baik Pak, jika sudah terjadi seperti ini, biasanya evaluasi seperti apa yang dilakukan, strukturnya misalnya, struktur komandonya misalnya, dari mana, misalnya dari Pangdam sampai kemana yang benar-benar dievaluasi Pak? Biasanya langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat. Dulu pernah waktu saya kasat juga kejadian di Medan, itu ST itu sudah berulang-ulang Pak, sebetulnya dari kasat-kasat sebelumnya pun pasti selalu melakukan seperti itu. Jadi setiap kejadian lagi keluarkan lagi ST lagi, dari kasat, Pangdam turun sampai ke bawah, dan Yun menyampaikan di apel besar batalion, bahkan sampai tingkat danton memberikan apel. Bahkan sekarang itu kan danton tuh harus tidur di barak Pak, jadi harus menyatu dengan mereka. Nah ini pun kan masih kecolongan, bisa lihat. Iya. Ya,
nontonnya malah melakukan pemukulan. Nah ini yang harusnya tidak boleh terjadi kalau menurut saya ini. Baik. Pak, lalu apakah Istana memantau pengusutan kasus ini hingga memenuhi rasa keadilan seperti yang diminta oleh keluarga korban? Menurut saya pasti, Pak. Ya, Pak Prabowo itu orang yang paling sangat peduli kepada prajurit, dan saya yakin sudah memerintahkan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat agar diusut secara tuntas, secara hukum yang berlaku, dan pasti seberat-beratnya kalau menurut saya, Mbak, karena ini meninggal dunia. Dan bagaimana rasanya orang tuanya, Mbak, mungkin siapapun kalau misalnya anaknya yang dibangga-banggakan sebagai penerus, dan kemudian kalau gugur atau tewasnya itu di daerah operasi, mungkin itu merupakan suatu kebanggaan. Betul. Tapi kalau meninggalnya konyol seperti ini, wah itu merupakan suatu penyesalan, dan Betul. ini tidak boleh terjadi. Baik. Kalau begitu Pak, bagaimana komitmen perbaikan sistem pengawasan pembinaan di tubuh TNI jika belajar dari kasus ini? Sebetulnya komitmen sistem pembinaannya di TNI sudah baik, Mbak. Itu tadi saya katakan. Jadi danru itu setiap malam kan biasanya kalau misalnya ada tamtama baru itu pasti dibentuk pelatih gitu ya. Jadi ada danton pelatih, danki pelatih, sampai danrunya pelatih. Nah terkadang mereka ini ada senior yang di luar pelatih justru curi-curi. Nah alasannya pembinaan lah, atau manggil, atau satu daerah dan sebagainya. Nah ini yang sering lengah. Nah sering lengah. Kalau sistemnya di TNI Angkatan Darat itu sudah bagus, Pak. Jadi begitu ketatnya. Nah ini kecolongan aja kalau menurut saya, ini kecolongan. Dan ini harus dievaluasi, dan ini jangan sampai terjadi kembali. Dan tentunya ini kejadian-kejadian ini betul-betul diwaspadai, sehingga ke depannya betul-betul prajurit-prajurit kita ini jangan sampai kita rekrut dengan mahal, kita didik dengan mahal, dan kemudian akhirnya tewas begitu saja hanya karena emosi sesaat, tanpa kendali, tanpa aturan yang berlaku. Demikian. Baik, Penasihat Khusus Presiden bidang ketahanan, terima kasih Pak Dudung Abdurrahman atas informasinya dan keterangannya bersama kami di Top Report. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.